Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Gumilang dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 3, mata kuliah Media dan Teknologi Pendidikan, dosen pengampu Ibu Endang Rifani MPD. Oke, kali ini saya di sini hanya menjelaskan atau mempresentasikan hasil video edukasi yang telah saya buat. Jika teman-teman ingin menonton video lebih lengkapnya, bisa cek di profil akun saya yang berjudul kekerasan seksual. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mulai dari definisi, jenis, dampak, dan penanganannya. Langsung saja, definisi kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan berbasis gender yang mencakup segala bentuk tindakan, komentar, atau gerakan seksual yang tidak diinginkan. Hal ini dapat terjadi tanpa memandang hubungan dengan korban. Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Biasanya orang-orang ini atau pelaku ini adalah orang terdekat kita. Bisa jadi dari keluarga, kerabat, teman, maupun pasangan. Para pelaku ini tidak lagi memandang waktu, tempat, usia, dan cara berpakaian. Bisa jadi mereka beraksi pada pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Tempat, mereka juga seenaknya itu melakukan tindak kekerasan itu, bisa di tempat umum, sekolah, maupun tempat-tempat lainnya. Para korban ini biasanya anak kecil, SMP atau SD gitu. Mungkin orang dewasa juga menjadi korban karena si pelaku ini tidak lagi memandang usia atau cara berpakaian. Jadi entah itu mereka yang tertutup atau yang terbuka dapat menjadi korban kekerasan seksual ini. Kekerasan seksual menyerang integritas dan martabat seseorang, serta seringkali melibatkan ketimpangan relasi kuasa atau tipu daya. Yang selanjutnya itu ada jenis kekerasan seksual. Yang pertama itu fisik. Fisik meliputi perkosaan, pelecehan seksual, sentuhan fisik tanpa izin, misalnya mencium paksa atau meraba-raba. Selanjutnya itu verbal. Catcalling atau komentar bernada seksual, merendahkan, itu termasuk kekerasan seksual. Yang ketiga itu visual. Gestur atau gerakan asusila. Terus mempertontonkan konten pornografi. Kita sering melihat banyak oknum-oknum yang mengirimkan video-video pornografi. Terus menguntit itu juga termasuk kekerasan seksual. Yang keempat, kategori khusus. Komnas Perempuan mengkategorikan kekerasan seksual menjadi 9 bentuk. Yang pertama itu perkosaan, yang kedua pelecehan seksual, ketiga eksploitasi seksual, yang keempat perbudakan seksual, kelima perkawinan paksa, keenam aborsi paksa, ketujuh pemaksaan kontrasepsi, kedelapan penyiksaan seksual, kesembilan pemaksaan pelacuran. Apa sih dampak kekerasan seksual bagi korban? Dampak kekerasan seksual bagi korban itu meliputi yang pertama psikologis. Jadi si korban ini mengalami trauma, depresi, tekanan psikis, dan lebih parahnya si korban mempunyai keinginan bunuh diri. Yang kedua, sosial. Terkadang stigma negatif dari lingkungan itu lebih parah ke korban, yang mengakibatkan korban ini merasa sendiri, padahal korban ini butuh pendampingan ekstra dari teman-teman terdekat, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Terkadang stigma negatif dari lingkungan itu lebih parah ke korban, yang mengakibatkan korban ini merasa sendiri, padahal korban ini butuh pendampingan ekstra dari teman-teman terdekat, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Tapi terkadang mereka itu malah mengejudge si korban tersebut. Yang selanjutnya itu ada pengecualian sosial. Pengecualian sosial ini amat terasa biasanya di lingkungan pertemanan. Yang selanjutnya itu ada ekonomi. Kekerasan seksual ini
mengakibatkan korban kehilangan produktivitas, yang mengakibatkan kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Hukum yang mengatur kekerasan seksual yang pertama itu ada KUHP pasal 281 sampai 299 tentang kesusilaan, perkosaan, dan pencabulan. Yang kedua, Undang-Undang Khusus, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE untuk kekerasan seksual berbasis online. Yang ketiga itu perlindungan korban, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selanjutnya langkah-langkah penanganan. 1. Utamakan keselamatan korban, cari tempat aman dan nyaman, bawa korban ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan medis. Jadi, langkah-langkah penanganan pertama itu, misal teman Anda mengalami kekerasan seksual, carikan tempat aman dan nyaman terlebih dahulu. Mungkin bisa peluk dia terlebih dahulu bagi yang sesama jenis ya, agar mereka tuh merasa aman dan nyaman. Terus dukungan psikologis. Dukungan psikologis itu konsultasikan dengan psikolog atau lembaga layanan pemulihan. Yang ketiga itu pelaporan ke polisi. Kumpulkan bukti seperti rekam medis. Terus kalau enggak, diskusikan dengan orang tua jika korban adalah anak-anak. Yang keempat itu lindungi identitas korban. Jadi kita itu tidak boleh menyebarkan identitas korban. Jaga kerahasiaan korban, terus hindari menyebarkan informasi tanpa izin dari korban. Yang kelima itu pendampingan hukum. Hubungi lembaga bantuan hukum terpercaya. Mungkin itu saja. Terus ada poin penting dari video ini, yaitu kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Korban berhak mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Bersikaplah mendukung, jangan menyalahkan korban, dan fokus pada pemberdayaan. Pesan akhir sebagai masyarakat, penting untuk mengingatkan kesadaran tentang kekerasan seksual dan mendukung korban untuk mendapatkan hak mereka tetap kuat dan berdaya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.